posisi Mas Luker yang saat ini ya menjadi salah satu atau menjadi manajer ya Iya, betul. perusahaan di Amerika Manajer gitu ya. Nah, karena saya tahu itu ada keahlian saya dari kecil, saya juga bertahun-tahun terus belajar di bidang itu, maka saya memutuskan untuk masuk karir di bidang itu. Apa sih target ke depannya yang mungkin belum tercapai dan ingin dicapai? Target ke depannya sih sebenarnya yang paling besar itu tentunya pengen ngedirect film sih. AI dalam UMKM itu sangat banyak sekali. Misalnya kayak Halo guys, sobat UMKM, terutama di Provinsi Lampung, kembali lagi di channel YouTube kita, Lut Provinsi Lampung. Kali ini kita sedang kedatangan atau kita sedang bersama salah satu orang yang cukup fenomenal ya, gitu ya. Terutama ini merupakan salah satu anak muda Lampung yang cukup berprestasi. Di samping kita sudah ada Luker, betul ya? Luker ada panggilannya. Betul sekali. Ya, mungkin langsung saja teman-teman. Kalau boleh tahu nih, Luker ini sebenarnya nama aslinya siapa sih? Yang dikasih orang tua gitu siapa? Kalau nama government name-nya, nama dari orang tuanya sih Aulia Rafli. Lubis itu berarti keturunan Papua ya? Bukan. Sumatera Utara ya? Betul sekali. Tepatnya di mana sih? Dari Medan. Oh, Medan. Kota Medan ya. Oke. Ya, bisa di sini dari orang tua atau? Karena kebetulan kan memang nyari tempat kuliah sebenarnya. Oke. Dan kebetulan lulusnya itu memang di Universitas Lampung. Oh, jadi gitu. pindah ke sini. Oh, berarti memang asalnya dari Medan ya? Asalnya dari Kuliah baru pindah ke Lampung pas kuliah gitu, seperti itu. Betul sekali. Oke. Mantap. Terus kalau boleh tahu nih, bagaimana sih dulu mungkin awal mula bisa terjun ke dunia video editor gitu, Mas? Jadi kalau misalnya di video editing itu sebenarnya udah lama sekali, karena memang kebetulan juga ada passion yang saya udah tahu itu bahwasannya saya suka di videografi itu semenjak SMP sebenarnya. SMP. Jadi waktu itu dapat HP pertama, itu memang dipakai. Akhirnya kan punya kamera tuh dengan HP pertama itu, dan di situ ya tertarik untuk buat video-video konten bersama teman-teman, rame ngebuat video YouTube bareng-bareng asik-asik, dan ternyata ya memang ya saya sangat tertarik di bidang videografi itu semenjak SMP, dan terus saya kembangkan SMA hingga juga tentunya kuliah sekarang ini. Cocok lah di fashion tersebut itu ya? Sangat cocok. Memang itu passionnya. Passionnya. Kayak lahirnya memang untuk itu gitu. Oke. Betul sekali. Kalau boleh tahu dulu video pertama yang dibuat tuh apa ya? Video pertama itu sebenarnya kayak video main sama teman-teman. Pas dulu kan sempat tinggal di Jakarta juga. Jadi kayak ngebuat konten-konten yang saya lihat dulu itu kayak ada Edozel, dulu ada YouTuber terkenal, ada Chandra Leo. Jadi terinspirasi sebenarnya dari mereka untuk ngebuat konten-konten yang sama. Cuma ya dulu karena masih anak-anak ya tentu kualitasnya jauh beda gitu. Ya sering berjalan kan belajar ya. Betul sekali. Sampai akhirnya sekarang bisa dibilang dikenal ya sebagai salah satu konten kreator yang cukup expert lah ya, seperti itu ya. Nah ini juga menarik nih karena sempat viral kan ya Mas Luker ini ya. Apalagi tahun kemarin kalau nggak salah. Betul sekali. Tahun 2004 ya gitu ya. Terkait dengan konten-konten Mas Luker dan juga posisi Mas Luker yang saat ini ya menjadi salah satu atau menjadi manajer ya perusahaan di Amerika gitu ya. Nah ini kalau boleh cerita sedikit itu Mas atas pencapaian ini sebenarnya bisa sampai ke situ tuh seperti apa gitu dan apa sih rahasianya gitu? Sebenarnya dari dulu itu memang tahu bahwasannya pertama passion saya itu di videografi. Dan dari situ saya terus escalate karena memang kebetulan kalau misalnya itu hobi kita, memang itu passion kita. Itu kita jauh lebih mudah untuk escalate di bidang karir gitu ya, karena kita kan memang suka untuk mempelajari itu, maka kita akan jauh lebih cepat berakselerasi dibanding orang-orang lain yang tidak memiliki passion yang sama seperti itu. Nah karena saya tahu itu ada keahlian saya dari kecil, saya juga bertahun-tahun terus belajar di bidang itu, maka saya memutuskan untuk masuk karir di bidang itu. Dan karena memang sudah ada ya pengalaman yang cukup besar, jadi tentunya jauh lebih mudah untuk break karir di bidang tersebut. Dalam konteks ini di bidang videografi. Gitu. Artinya yang men-trigger posisi Mas Luker saat ini adalah memang hobi yang memang dari bertahun-tahun yang sudah di gitu ya. Nah
Kalau boleh tahu juga sebenarnya waktu itu looker yang melamar atau looker yang memang dilirik oleh perusahaan dari Amerika ini? Kalau untuk yang kerja sampai sekarang ini, konteksnya itu saya yang melamar. Oh gitu. Betul Boleh tahu apa sih nama perusahaannya? Perusahaan itu Claflin Media. Oh gitu. Dia bergerak di bidang apa tuh? Di bidang agensi, jadi periklanan personal maupun juga brand-brand yang ada di US, ada di Europe, seperti itu dia yang handle gitu. Advertising bukan? Iya betul, agensi advertising. Mantap sekali ya, anak muda Lampung ya. Iya. Bisa sampai sana itu kan luar biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi terutama anak muda Lampung gitu ya. Mungkin kemudian sebenarnya bagaimana sih cara Mas Luker ini bisa bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Amerika tersebut? Jadi maksudnya secara mungkin agak sedikit detailnya gitu loh Mas. Step by stepnya kok bisa melamar di sana, dapat informasi dari mana, terus kemudian apakah ada proses wawancara, berapa kali, panggilan atau seperti apa gitu Mas? Berarti dari awalnya Iya, gitu dari ya? awal gitu. Jadi sebenarnya dari awal itu saya memang kebetulan kan pindah ke Universitas Lampung. Di Lampung ini kebetulan waktu itu YouTube udah nggak ada, jadi harus punya pendapatan sendiri gitu. YouTube sudah nggak ada maksudnya? YouTube waktu itu hilang gitu. Oh, YouTube karena Looker sudah ada tidak ada. permasalahan. Jadi sebelum Looker itu kan ada personal branding lain dan sebagainya macam yang selama ini saya kerjakan gitu. Nah, harus di situ tentunya ada pendapatan. Nah, di situ sebenarnya saya udah nyoba beberapa kali untuk kerja di perusahaan Indonesia, cuma itu sangat sulit gitu. Sempat dapat sebenarnya freelance, hanya saja freelance gitu. Jadi kerja bebas cuma beberapa bulan, cuma untuk bisa dapat kerjaan tetap itu susah di Indonesia karena tentunya baru masuk kuliah gitu, apalagi pengalamannya juga belum on paper betul-betul bekerja di kantor, itu kan sulit diterima di Indonesia. Jadi kebetulan saya juga ada kemampuan berbahasa Inggris. Waktu itu saya berpikir kenapa harus kerjanya dibatasi di Indonesia, gitu. Kenapa nggak coba untuk kerja remote di luar negeri? Nah di situ kebetulan saya selama mencari pekerjaan di Indonesia juga udah ngebangun kayak personal branding Lookerfeller itu. Isinya itu kayak video-video editing, video-video konten di bidang videografi, tips and trick dan sebagainya macamnya. Jadi itu menjadi portofolio saya yang bisa saya jual untuk perusahaan luar. Ditawarkan lah ke perusahaan luar tersebut. Gitu. Nah dari akun itulah saya mulai mencari kayak konten kreator atau misalnya perusahaan luar yang punya TikTok atau Instagram yang saya rasa membutuhkan video editor, gitu. Karena mungkin videonya kurang bagus, mungkin editingnya kurang menarik. Nah itu kan bisa kita improve. Nah dari situ saya menyebarkan kayak offering letter saya, gitu. Baik itu melalui DM ataupun email. Nah jadi setelah saya 1 hari commit itu, saya kumpulkan portofolio saya bangun CV saya buat portofolio website saya yang bisa saya kasih kepada calon yang tempat saya melamar ini. Saya kirim ke ada mungkin 50 kantor atau personal di sosial media melalui DM ataupun email seperti itu. Dan besoknya itu langsung ada yang tertarik. Nah itu Claflin Media itu. Nah dia tertarik dengan offer yang saya berikan. Tentunya juga kan saya kerja dari Indonesia remote, jadi kan tentunya tawaran saya itu nggak setinggi dengan orang-orang di sana, gitu. Jadi waktu itu saya shotnya itu masih di $800 waktu itu saya offer kepada mereka untuk sebulan kerja Sabtu Minggu tetap kerja nggak apa di rate cuma $800. Itu tahun berapa itu? Itu 2 atau 3 tahun lalu pas baru-baru masuk kuliah. Nah, di situ mereka tertarik gitu kan. Soalnya ya biasa selama ini mereka mempekerjakan tentunya orang dari US dengan rate yang jauh lebih tinggi gitu. Dan mereka tertarik, kami interview, saya akhirnya lolos. Waktu itu masih menjadi video editor gitu kan. Interviewnya itu pun nggak lama sih, cuma sekali. Sampai akhirnya setelah interview itu pun clear, disampaikan bosnya diterima atau enggak. Dan di situ saya diterima. Besoknya saya langsung bekerja. Ya saya berusaha proof output saya seperti itu kan. Hasil editan saya ternyata menarik buat mereka, ada direction yang selama ini nggak mereka lihat. Tentunya saya juga sedikit bantu manage tim yang selama ini nggak ada tim manajemennya. Saya juga membantu di bidang itu. Nah disitulah mereka merasa bahwasannya
ternyata perlu seseorang yang betul-betul manage tim di bidang editing ini gitu. Nah disitulah saya di offer untuk manage seluruh tim di dalam kantor. Naik jabatan gitu ya? Betul, di bidang video editingnya. Iya, artinya memang ya menarik ya, karena artinya mungkin kan saya juga sebenarnya sebelum kita bertemu ini saya juga coba cari tahu juga ya tentang biografi Luker gitu ya. Saya memang melihat video-videonya itu memang sangat menarik gitu ya. Editannya saya melihat editannya tuh ya udah sekelas video-video profesional gitu ya. Nah, dan menariknya adalah mungkin tadi ada yang terlewat di perkenalan di awal. Luker ini masih kuliah ya? Betul sekali, masih kuliah dan sekarang di Unila ya? Universitas Lampung. Jurusan apa kalau boleh tahu? Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi? Betul. Guru, calon guru? Calon guru dan dosen, insya Allah. Gitu, mantap sekali ya, gitu ya. Amin. Sangat jarang soalnya ya, yang seperti itu gitu. Pendidikan Ekonomi, videografi. Umur berapa sih sekarang? Umur sekarang berarti 21 tahun. Wah, 21. Iya. Saya dulu jadi inget dulu ada nih, saya kalau boleh cerita ya. Boleh. Bukan saya sih, saya ada kenalan juga, dia itu merupakan mungkin bisa di search orang Indonesia termuda yang mendapat investasi triliunan. Itu dari Cina. Itu namanya kalau nggak salah Wiga siapa itu. Ya itu menjadi salah satu inspirasi juga ya. Ini Mas Luker ada di sini dan banyak sebenarnya teman-teman di luar yang sangat menginspirasi gitu ya. Kayaknya memang sekarang nih momennya Gen Z sepertinya ya. Betul. Kaum milenial dan Gen Z untuk show up gitu. Iya. Apalagi sepertinya kan ada memang informasi bahwa tahun 2030 Indonesia mendapatkan bonus demografi. Dan saya pernah cari tahu juga ternyata memang Lampung itu menjadi salah satu dari 5 provinsi yang paling potensial untuk memanfaatkan bonus demografinya. Gitu. Jadi dan orang-orang seperti Luker inilah yang mungkin kita butuhkan seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman di luaran sana juga bisa terinspirasi ya untuk sama-sama kita membangun negeri kita, khususnya mungkin Provinsi Lampung seperti itu. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan bonus demografi yang mungkin tidak selamanya kita bisa dapatkan lagi gitu. Karena biasanya dalam suatu kenegaraan bisa cuma satu kali ya, cuma mendapatkan bonus demografi gitu. Jadi ditentukan nanti apakah memang kita bisa memanfaatkan atau tidak. Kalau kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menjadi negara maju. Contohnya Jepang gitu kan. Ada juga negara yang gagal sih memanfaatkan bonus demografi gitu. Ini menarik lah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman. Mungkin selanjutnya nih Mas, ya untuk pendengar yang mungkin inilah ya yang tertarik gitu ya. Bisa dijelaskan sedikit gambaran umum nggak sih tentang tanggung jawab seorang, tentang teknis kerjaan di sana gitu ya, tanggung jawab seorang manajer editor video gitu ya di perusahaan Luker gitu ya. Apa saja yang mungkin dikerjakan sehari-hari sih di sana gitu? Oke. Kalau untuk basis sehari-hari tentunya pertama itu paling penting itu manage team. Jadi setiap hari itu kan ada input video atau konten yang harus dibuat. Nah itu adalah tanggung jawab saya untuk membagikannya, tentunya membuat skripnya, habis itu pembagian timelinenya, tanggung jawab deadline-nya itu berapa lama yang diekspektasikan kepada klien, itu nanti saya ngurus tentunya, itu basis setiap harinya. Namun selain manajemen seperti itu, kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab di penanggung-jawaban kualitas. Jadi tim itu kan tentu kadang videonya ada yang bagus, kadang di esok hari ada yang kurang. Itu tanggung jawab kita untuk bisa menjaga konsistensi gitu ya. Kualitasnya itu agar sama atau bahkan lebih baik ke depannya seperti itu. Ada juga di berbagai situasi justru outputnya itu kurang. Misalnya kurang cocok, ada kesalahan dan sebagainya macamnya itu. Kalau misalnya butuh cepat biasanya saya langsung yang handle. Cuma kalau misalnya masih ada waktu, biasanya saya manage ke tim, ini perlu diperbaiki, dan nanti outputnya harusnya seperti ini. Oke. Kalau yang berada di bawah, bukan naungan ya, tapi tim Luker ini kan sebagai manajernya gitu ya. Iya. Itu dari mana aja tuh? Dari Indonesia ada, dari Eropa ada, Amerika ada. Utamanya sih Amerika sih. Iya. Artinya membawahi dari berbagai orang di seluruh dunia ya? Iya, betul sekali. Menarik. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Sebenarnya kan bisa dibilang Luker ini bekerjanya remote ya? Iya, remote ya? Remote full. Nah, dengan perbedaan zona waktu yang cukup signifikan kan, kita berbeda berapa jam sih dengan Amerika itu ya? Pas 12 jam. 12 jam ya? Nah, itu kan berbeda banget tuh ya? Betul. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih terkait dengan perbedaan waktu, terus bagaimana mengelola jadwalnya, komunikasinya gitu ya?
dan kolaborasi dengan tim yang berbeda zona waktu ya. Iya. Kan tadi katanya dari berbagai negara tuh. Eropa. Orangnya kan dari nggak di suatu negara aja kan? Betul, Nah, betul. itu bagaimana itu? Kalau kebetulan dalam workflow saya itu sebagai manajer tim, dan tim saya juga kan di bidang input outputnya itu videografi. Oke. Nah, kami itu memang bermain di deadline sebenarnya. Jadi nggak harus kerja kayak on kamera selama 8 jam, habis itu tunjukin bahwa kita show off di dalam kerja, nggak gitu. Kita lebih ke pembatasan deadline. Jadi kerjanya boleh malam, boleh siang, boleh pagi, asalkan memang outputnya itu sesuai dengan deadline. Nah, namun ada di beberapa kesempatan seperti itu, memang kita itu harus menyesuaikan dengan misalnya klien yang ada di luar negeri, seperti itu. Karena mungkin deadline-nya itu udah mepet, ternyata harus ada yang diubah gitu. Ya berarti kita harus ya siap malam itu stay gitu. Biasanya tahu mana ini yang penting, mana yang nggak begitu penting, yang bisa stay deadline-nya di pending mungkin pagi hari, itu tahu biasanya. Nah, selain itu juga penyesuaian kadang juga meeting sih. Jadi meeting itu mesti sempat misalnya jam 1 malam atau justru mereka yang menyesuaikan ke kita jam 6 pagi, jam 7 pagi. Cuma itu tentunya kan udah dikomunikasikan misalnya sehari sebelumnya bakal ada meeting gitu. Kalau misalnya yang selama ini saya kerjakan sih nggak ada yang spontaneous gitu ya, tiba-tiba 1 jam lagi meeting gitu. Dikomunikasikan sehari sebelumnya. Mereka kan juga paham sih bahwasannya kita bekerja secara remote dan punya waktu tersendiri berbeda dari mereka. Iya, artinya memang sebelumnya sudah mengetahui kondisi timing di tempat masing-masing gitu. Betul sekali. Dan setelahnya mungkin baru bisa disepakati jadwal kapan meeting selanjutnya gitu ya. Betul sekali. Artinya outputnya itu memang hasil kerja gitu ya. Iya. Outputnya ya, bukan setoran ya harus store muka. Enggak, 8 jam di depan klien gitu ya. Enggak, beda. Ya kalau kita di mungkin di daerah masing-masing kan ya harus kalau office secara offline atau online pun kan harus ada mungkin setoran rapat tiap jam berapa yang memang harus ditentukan jadwalnya gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi kan mungkin perihal waktu nih. Nah, berkaitan juga dengan orang-orang yang berbeda-beda dari berbagai negara gitu ya. Nah, otomatis juga kan budayanya dan karakter berbeda-beda tuh. Betul. Nah, itu ada nggak sih tantangannya gitu dalam menyikapi hal tersebut, dan gimana cara menyikapinya seperti itu? Tantangan kalau misalnya di bidang budaya sih belum nyampe di titik yang kaget banget gitu sih. Cuma biasanya dengan orang luar itu atau mungkin cara ngomongnya mungkin kok dia gini banget sih gitu nggak? Oh enggak, itu kayaknya lebih ke kalau misalnya timnya ke Eropa sih. Kalau misalnya Amerika itu dia jauh lebih santai, terbuka. Memang dia kadang ngekritik, cuma penyampaiannya itu ya jauh lebih baik lah gitu. Kalau misalnya orang Eropa itu dia straightforward orangnya. Kalau misalnya ada kurang langsung dikritik. Kadang agak ya nancep dikit. Cuma kalau misalnya orang Amerika sih lebih santai gitu. Ya, saya juga mungkin dulu pernah ikut kegiatan Trans Expo ya di Jakarta ya. Memang beberapa kali ketemu dengan pembeli-pembeli dari luar gitu ya. Memang kalau mereka itu to the point ya. Berbeda dengan kita yang mungkin banyak basa-basi dan gak enakan gitu ya. Misalkan kita nawar harga berapa, menurut kita kemahalan, sudah nanti dulu saya kesana dulu gitu. Kalau orang luar mungkin enggak ya, langsung no expensive gitu. Mahal gitu. Jadi cara menyikapinya ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga ya perbedaan karakter. Betul. Penyesuaiannya sih lebih ke penyesuaian yang soft aja sih, nggak terlalu hard gitu. Nggak ada di titik yang terlalu kaget gitu. Nah, ini juga menarik nih, sempat viral juga bahwa Luker sebagai manajer editor video di Amerika itu mendapatkan gaji sebesar kalau dirupiahkan tuh 50 juta rupiah ya. Iya, betul. Ya kan bener ya, 50 juta rupiah itu di usia 19 tahun malah ya. Iya. Betul ya. Nah ini kan anak muda nih gitu ya. Gak uang sebanyak itu gitu ya. Itu gimana cara mengelola keuangannya gitu? Apakah diinvestasikan, ditabung, atau dibagi-bagikan gitu? Dibagi-bagikan, aduh. Ya semoga nanti ada di titik itu. Amin. Kalau nyampe sekarang cuma penggunaannya cuma ya sekedar saham, atau lebih intens sebenarnya sih investasinya itu ke barang atau misalnya kemampuan saya sih. Jadi kalau misalnya ada kelas gitu, kadang saya beli belakangan ini, atau misalnya peralatan misalnya kamera yang memang diperlukan bisa
nambah skill, nambah skill. dan memang langsung terpakai sampai saat ini. Ada dampaknya itu sangat besar. Upgrade lah ya. Upgrade-nya sangat besar, peralatan syuting, kemudian kerja kan sempat ke luar, kayak keluar kota, keluar pulau, ke Jakarta gitu kan, nggak mungkin naik pesawat kalau barang syutingnya banyak, itu kayak beli mobil. Jadi udah ada utility yang bisa membantu, tidak hanya membantu dalam finansial menghasilkan uang, namun juga skill saya itu jauh lebih baik, bisa menambah skill saya jauh lebih baik. Oke, ya artinya umur segitu megang uang sebanyak itu sudah dituntut untuk memanage uang, agar bisa ya nggak terbuang sia-sia gitu ya. Betul sekali. Iya. Nah, juga apa namanya, mungkin terkait dengan ini kan mungkin melihat Looker ataupun teman-teman yang lain gitu ya, yang memang berhasil gitu kan, susah dalam hal finansial gitu ya. Mungkin di era sekarang ini apa sih Mas sebenarnya skill-skill yang memang diperlukan sekali sih sebenarnya dalam dunia saat inilah gitu, supaya memang bisa benar-benar anak muda ini bisa terpakai gitu. Kalau skill sebenarnya sih yang paling penting, tentunya kalau misalnya kita mau masuk ke bidang remote, kerja remote seperti ini, tentunya komunikasinya. Itu yang paling penting. Bahasa Inggris sih, itu paling penting itu. Jadi setidaknya kita bisa komunikasi. Ya sebenarnya orang luar pun, kalau misalnya kerja sama orang Indonesia atau orang luar negeri, tentunya dengan salary yang disesuaikan, mereka itu cenderung paham kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu mesti gagok, atau misalnya belum lancar, itu nggak terlalu dipermasalahkan untuk orang itu, asalkan memang output kerja kita itu nggak terganggu. Nah, kalau misalnya untuk skill sendiri, selain daripada berbicara dan komunikasi, yang paling banyak itu sebenarnya ya di bidang anak muda paling cocok ya videografi, atau belakangan ini 3D modeling, programming itu sangat dicari sekarang. Kemudian juga ya telemarketer dan juga di bidang komunikasi itu sangat dicari juga. Ya, seperti itu. Nah, juga kalau di dalam pekerjaan Mas Looker ini kan sebagai manajer editor video gitu ya. Tetapi memang di samping itu juga memang Mas Looker masih aktif ya untuk membuat konten-konten sendiri. Konten-konten sendiri di sosial media. Kalau boleh tahu konten yang sering dibuat itu apa sih temanya gitu? Jadi belakangan ini kan ada kerjasama sebenarnya dengan salah satu tim dari United States. Mungkin nggak bisa dibahas langsung di sini, cuma di situ kami berusaha untuk pitching salah satu ide bisnis kami seperti itu, kayak pembuatan film. Namun dalam konteks ini kita mesti menyebar awareness tentang isu yang pengen kami bangkitkan gitu. Nah, penyebaran awareness-nya itu melalui video-video yang menarik tentunya buat audiens, dan tentunya ini bisa menjadi selling point buat calon investor nanti yang tertarik untuk funding pembuatan film atau series yang pengen kami buat. Itu. Oh gitu. Artinya memang masih dalam konsep yang sama juga ya dengan tempat Mas Looker bekerja gitu. Iya, mesti di videografi, selalu di videografi. Nah, kan Mas Looker ini memulai katanya dari SMP ya? Betul. Dari SMP itu tahun berapa ya? Itu dari SMP kelas 2 udah berapa tahun? Itu lama banget itu. Ini sekarang umur 21 ya? Iya, 21. SMP mungkin umur 13-14 ya Mas ya? Iya, kurang lebih. Iya, hampir 7-8 tahun. Nah, itu kan artinya sudah lama ya? Sudah. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang menonton nih kan gitu ya, melihat Looker sekarang jadi mungkin tertarik gitu ya. Kalau menurut Mas Looker sendiri, kesempatannya apakah masih sama seperti dulu untuk menjadi seorang content creator video terutama gitu? Apakah ya kalau sekarang harusnya sudah terlambat gitu seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya pasar kayak content creator itu sebenarnya dari lama udah cukup saturated gitu. Jadi untuk bersaing dengan yang lain, untuk bisa mudah menjadi content creator sekarang itu udah jauh lebih sulit dari sebelumnya, karena memang setiap pasar konten itu, setiap audiens sekarang rata-rata emang udah ada content creator yang cocok dengan mereka. Namun nggak menutup kemungkinan untuk anak muda sekarang bisa menjadi figur yang berbeda sebenarnya. Jadi bisa membuat personality branding yang berbeda dari yang lain, dan tentunya memiliki audiens yang unik gitu. Jadi audiensnya itu terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain. Nah, itu sebenarnya yang paling susah tapi paling mendasar untuk menjadi content creator, yaitu menjadi
orang yang berbeda dan memiliki audiens untuk niche tersebut seperti itu. Oh gitu. Artinya memang kesempatannya masih sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Mungkin ada tips nggak sih terkait dengan, dan mungkin bisa diceritakan juga tentang pengalaman selama berada di dunia industri kreatif dan juga kerjaan remote ya. Nah, pengalamannya tuh ya mungkin manis pahitnya kan, mungkin teman-teman melihatnya manisnya aja gitu ya. Iya, betul. Pahitnya mungkin bisa diceritakan juga, dan mungkin apa mitigasinya atau ya cara penanggulangannya seperti itu, sehingga ya teman-teman mungkin yang nanti bisa ikut terjun gitu ya, sudah bisa lebih prepare gitu kan. Oke. Pertama mungkin positifnya itu tentu itu bisa jadi point of traction kita. Jadi orang tertarik dengan kita, dan orang tertarik itu bukan hanya follower. Termasuk di bidang itu misalnya ada pembisnis yang tertarik dengan kita, atau misalnya calon HRD kita nonton konten kita dan mereka tertarik seperti itu. Atau bahkan klien-klien dari luar seperti itu tertarik dengan konten kita, bisa bekerja sama nantinya. Nah, namun tentunya di balik kayak ide yang mudah itu tentunya ada perjalanan yang nggak banyak orang lihat. Bahwasannya membuat konten secara konsisten itu susah. Bisa ngebuat video setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan saja, itu tantangannya cukup besar seperti itu. Apalagi kita harus dealing dengan perasaan kita, karena tentunya nanti kita ngebuat konten, ngelihat cuma 100 yang nonton, kadang sakit hati, males sendiri. Nah, sebenarnya poin yang paling penting itu dalam membuat konten adalah kita jangan terlalu peduli sama angka. Jadi kita keep melakukan apa yang kita suka. Tentunya kan kita membuat konten yang kita suka, jangan konten yang kita benci gitu. Misalnya kita nggak suka ngedit, kita paksa untuk ngedit, itu nanti susah untuk terus konsisten membuat konten. Nah, pastikan konten yang kita buat itu relate dengan apa yang ingin kita jual, kita sell kepada calon klien, dan kita suka membuat konten itu. Jadi kita nggak punya masalah berat dalam konsistensi seperti itu. Karena banyak anak zaman sekarang kayak ngebuat konten itu mau ngeditnya harus bagus banget, mau sinematografinya harus bagus banget, perfect lah gitu perfect gitu. Nah, itu jadi pressure buat mereka. Jadi mereka males untuk ngebuat konten secara konsisten karena menjadi pressure untuk mereka. Nah, salah satu kunci selain dari tadi adalah kita harus berbeda dari yang lain adalah juga konsistensi. Jadi kita nggak boleh karena misalnya ngelihat angka itu kecil, penontonnya minder, akhirnya berhenti buat konten. Karena orang-orang yang terkenal sekarang juga nggak langsung terkenal gitu, nggak langsung booming. Dia butuh waktu yang cukup lama hingga berada di titik itu sih konsistensi. Iya. Artinya memang sebenarnya perfect, proper itu kan seiring berjalan bakal terbentuk sendiri ya. Betul. Bukan kita dapat begitu kita ngebuat video pertama gitu. Jadi kan mungkin sebagian orang tuh kan mungkin yang pengen langsung seperti mie instan lah gitu ya. Iya. Maksudnya wah gitu ya. Betul sekali. Setelah pas hasilnya jadi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, menyerah. Betul. Banyak yang kejadian seperti itu gitu ya. Banyak sekali. Nah, tadi mungkin cukup menarik ya, banyak hal yang mungkin kita dapat gitu ya dari Lukar. Terkait dengan pekerjaannya saat ini sekarang sedang ngapain aja gitu ya. Selain dari yang sedang dilakukan saat ini, mungkin apa sih target kedepannya yang mungkin belum tercapai dan ingin dicapai gitu? Target kedepannya sih sebenarnya yang paling besar itu tentunya pengen ngedirect film sih. Oke. Betul-betul ngedirect feature film ya, kayak misalnya 1 atau 2 jam seperti itu, dan memiliki tim yang komprehensif di bidang masing-masing, siapa DOP-nya, soundgraver-nya, dan segala macam itu. Ya, itu impian yang paling besar sampai sekarang yang belum sempat terwujud sih. Karena tentunya ada kesibukan keren banget. Dan yang lain. Iya, mudah-mudahan bisa tercapai Mas. Amin. Apalagi ya walaupun Mas Lukar ini kan dari Medan, cuman kan viralnya di Lampung nih. Iya, betul sekali. Jadi bisa bawa ke Lampung gitu ya. Betul sekali. Sebenarnya kan sebenarnya cukup menarik sebenarnya Lampung ini, karena memang banyak potensi yang bisa digarap sih Mas. Banyak sekali ya. Nah, kalau terkait dengan katanya ingin buat film gitu ya. Yang paling diinginkan film bergenre apa ya? Sebenarnya ada ide untuk pembuatan film itu tentang kritik sosial sih. Kayak perbedaan treatment sebenarnya yang dirasakan oleh rakyat kecil dan masyarakat mampu, seperti baik dari pemerintah, oknum-oknum, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya lebih ke film kritik masyarakat dengan tentunya metafor. Sebenarnya pendekatan metafornya itu berdasarkan kejadian yang benar ada, tapi bukan pengalaman asli gitu. Jadi ada ide tentang kritik
kemasyarakatan, cara masyarakat bekerja, perbedaan mereka nge-treat orang mampu dan tidak mampu seperti itu. Berdasarkan cerita sebenarnya waktu itu tentang dulu itu di beberapa tahun lalu ada yang namanya fenomena penumpang bayaran. Penumpang bayaran. Di Jakarta itu kan waktu itu ada 2 in 1. Oh, 3 in 1. 3 in 1. Oke, iya, Nah, iya. jadi kan ada masyarakat kurang mampu itu yang dibayar untuk menjadi passenger, untuk menjadi tamu biar mereka bisa bawa mobilnya. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya garap dan sedang saya kerjakan dan sedang membangun tim sih untuk bisa buat itu menjadi feature film nanti. On progress berarti ini ya? On progress. Semoga bisa segera dirilis ya. Amin. Nah, ya tadi kan memang saat ini memang sedang menggarap film yang akan dicoba di rilis ya gitu ya. Amin. Nah, itu menggunakan timnya dari mana saja tuh? Dari luar atau dari lokal atau dari mana? Kalau ini sih kebetulan mesti di ranah lokal sih, karena memang background ceritanya juga tentunya kita mau ngambil background cerita berdasarkan cerita asli yang ada di Jakarta, kita tentunya mau shoot langsung di Jakarta juga gitu. Jadi kita gathering kelompoknya itu memang kelompok tim-tim dari Indonesia. Dari Indonesia ya? Betul. Berarti memang Indonesia bang. Betul. Full Indonesia gitu ya? Iya, betul. Mungkin terakhir nih Mas. Oke. Secara umum lah gitu lah untuk pendengar dan juga yang nonton di podcast Lut Profesi Lampung ini gitu ya. Pesan-pesannya nih buat teman-teman untuk bisa grow up gitu, bisa memang ingin seperti Luker atau seperti orang-orang Gen Z lain yang berhasil gitu ya, atau kaum milenial ataupun yang walaupun bukan kaum milenial maupun bukan kaum Gen Z yang sudah tua pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa tetap berhasil gitu ya. Mungkin bisa kasih masukan, nasihat, tips-tips apa gitu lah untuk teman-teman. Sebenarnya salah satu tips yang paling berpengaruh, salah satu aspek yang paling berpengaruh sampai saat ini adalah pengembangan sosial media saya. Jadi sosial media itu sekarang adalah kunci gitu untuk kita bisa dapat klien, untuk bisa kerja dengan berbagai macam orang. Itu adalah salah satu kunci yang sebenarnya kita punya, tinggal kita kembangkan. Nah, dari situlah kita kalau misalnya di bidang jasa gitu kan, kita bisa mengembangkan, mengiklankan jasa kita kepada siapapun di seluruh dunia melalui pembuatan konten-konten di sosial media. Ataupun jika misalnya kita punya produk yang ingin kita kembangkan, kita jual baik itu dalam ranah nasional hingga juga internasional, itu bisa kita buat branding produknya itu di sosial media dan kita kembangkan. Nah, dari situ selain dari kita menyampaikan produk kita juga membangun trust, jadi kepercayaan. Misalnya kita mau kerja dengan orang yang nggak kita kenal, misalnya di luar negeri, kita nggak punya branding di sosial media, dia nggak kenal kita negaranya beda, tentunya kan susah untuk dia percaya untuk mau bekerja sama. Nah, dengan membangun sosial media ini, kita bisa build trust mereka agar mereka percaya dengan ekspektasi yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, seperti itu. Tidak hanya jasa, misalnya saya kan jasa gitu videografi, namun juga barang-barang. Misalnya ada UMKM seperti itu kan yang ingin mengiklankan barang-barangnya melalui sosial media, itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Karena tanpa ada presence di sosial media, orang sekarang sulit untuk percaya, baik itu di Indonesia ataupun luar negeri, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau grow lagi agar lebih cepat, produk kita bisa terjual, jasa kita bisa tersampaikan, seperti itu, kita bisa menjemput tamunya, kita bisa menjemput kliennya sendiri. Betul, kita tidak hanya menunggu orang datang ke kita, tapi kita jemput klien kita langsung. Nah, kalau caranya itu berbagai macam, mulai misalnya dari mencari misalnya toko-toko di luar negeri seperti yang mungkin membutuhkan, atau pabrik-pabrik di luar negeri, mereka biasanya tetap memiliki presence sosial media. Nah, dari situ bisa kita dapat DM kontak langsung atau bahkan emailnya, biasanya tertera juga di bio-nya seperti itu. Karena waktu itu saya tidak hanya DM, namun emailnya juga saya kumpulkan dari sosial media. Nah, dari situlah kita bisa menyampaikan email kita, mengirim pesan tawaran kita, apa yang bisa kita tawarkan, rate harganya, dan sebagainya macamnya. Untuk promnya mungkin bisa saya bantu, nanti saya kirim melalui deskripsi video ini mungkin gitu ya. Boleh. Cuma yang waktu itu saya gunakan nanti kurang lebih seperti yang di deskripsi. Tinggal ganti misalnya nama perusahaannya atau apa yang kita offer, harganya, dan outputnya seperti apa. Namun selain itu juga
tentunya selain presence di sosial media yang memang harus bagus, kita harus konsisten karena tentunya semakin besar angka yang kita dapat, walaupun kita seharusnya tidak fokus hanya ke angka gitu. Semakin besar follower yang kita dapat, like yang kita dapat, orang juga semakin percaya, klien juga semakin percaya dengan apa yang kita ekspektasikan kepada mereka, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, jadi kuncinya selain sosial media juga kita harus menjemput klien kita, jangan hanya menunggu namun kita menjemputnya, dan juga selama itu kita lakukan, kita juga mengembangkan skill kita, mengembangkan output kita, memperbaiki misalnya produk kita ada yang kurang bagus di beberapa aspek bisa kita perbaiki, dan juga tidak hanya di produk namun di diri kita juga, baik itu perbaikan komunikasi kita dalam menggunakan bahasa Inggris misalnya bisa diperbaiki sebelum nanti kita memang bertemu dengan klien kita insya Allah suatu hari nanti seperti ya. Jadi artinya mungkin terkadang sebenarnya potensi barang ataupun jasa yang kita miliki itu mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Betul. Jadi ya salah satu caranya kita harus memperkenalkan sendiri gitu ya. Dengan era sekarang kan ya mungkin media sosial gitu ya yang memang menjadi sarana yang cukup, ya bukan cukup, paling penting menurut saya gitu ya. Betul. Nah, ada yang terlupa tadi Mas. Satu, saya ingin menanyakan gimana menurut Mas Luker perihal AI? Oke. Kalau misalnya AI sebenarnya saya dan orang-orang yang selama ini saya bekerja sama itu sebenarnya sangat terbuka dengan penggunaan AI. Karena memang AI itu kalau dalam versi saya banyak orang memang menggunakannya sebenarnya kurang tepat. Karena penggunaan AI yang salah itu orang benar-benar bergantung hanya kepada AI. Namun penggunaan AI yang baik itu sebenarnya ketika kita udah expert di satu bidang, kita udah ahli di satu bidang, kita menggunakan AI ini sebagai tools yang hanya membantu di bidang-bidang yang AI ini benar-benar mampu saja. Tidak mutlak gitu ya? Iya, tidak mutlak. Hanya misalnya ada orang yang ingin membuat film seperti itu. Kecuali memang direksi artistiknya menggunakan AI, namun banyak orang yang malas membuat film, malas syuting, malas belajar sinematografi, malas belajar sound dan sebagainya macamnya, mereka pure hanya menggunakan AI. Sedangkan mereka tidak tahu basis penggunaan direction artistik penggunaan AI itu untuk apa gitu. Nah, seharusnya tools AI itu hanya digunakan untuk benar-benar membantu di bidang yang AI itu benar-benar mampu saja. Karena kita hanya menggunakan AI itu sebagai alat, bukan sebagai output utama kita seperti itu. Oke. Berbicara tentang AI tadi gitu loh. Mungkin korelasi dengan UMKM atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM dengan kecanggihan teknologi AI ini mungkin seperti apa kira-kira? Penggunaan AI dalam UMKM itu sangat banyak sekali. Misalnya kayak bantu kita dalam kreativitas membuat konten. Tentunya kita yang mengeksekusi pembuatan kontennya kita. Namun AI itu bisa membantu menggapai ide-ide yang mungkin sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh kita, seperti itu pembuatan konten. Dan tentunya juga misalnya kita ingin mengirim email seperti itu kepada calon klien atau perusahaan-perusahaan luar yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, itu sangat bisa sekali seperti yang saya sampaikan di deskripsi nanti ada, itu bisa kita gunakan sebagai email offer kita kepada perusahaan luar atau juga instansi atau bahkan individu luar yang tertarik dengan jasa atau bahkan produk-produk yang kita tawarkan seperti itu. Penggunaan AI itu umumnya seperti tadi ingin mengirim offer letter ya, misalnya email dan sebagainya macamnya itu bisa menggunakan ChatGPT. Kalau misalnya kita ingin berlatih bahasa Inggris itu ya, ngomong berbahasa Inggris, sebenarnya ChatGPT juga bisa karena sekarang kita udah bisa telepon dengan ChatGPT. Jadi tinggal ngomong tolong menjadi HRD saya misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris, tanyakan saya pertanyaan-pertanyaan interview pekerjaan di bidang pekerjaan titik-titik-titik. Misalnya di bidang pekerjaan videografi. Nanti dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa yang biasa ditanya oleh HRD ini, dan dia bisa juga memberi masukan dari jawaban yang kita berikan. Seperti itu. Jadi mereka berinput dan juga memberi output apa yang bisa kita perbaiki dari jawaban-jawaban kita. Apakah yang kita katakan itu sudah sesuai dengan yang diekspektasikan pada orang umumnya seperti itu, dan dia bisa menilai seberapa baik gitu
apa jawaban yang kita berikan. Selain itu juga misalnya ada berbagai macam AI yang langsung menjadi interview kita. Ada namanya interview by ai.com. Nah, itu juga bisa digunakan, kita langsung ngomong juga kepada AI-nya, ada betul orangnya, cuma itu AI gitu. Dia betul-betul jadi interview kita ngomong langsung ke dia. Jadi betul-betul feel-nya seperti lagi di interview gitu. Karena selama ini orang interview kan sebatas hafalan gitu kan, dan itu kan tentunya ya kurang efisien sebenarnya. Namun dengan ada bantuan AI ini kita bisa betul berlatih untuk ngomong secara profesional. Tidak hanya secara casual namun juga secara profesional melalui bantuan-bantuan AI ini. Apalagi terkait dengan belajar bahasa Inggris tadi, mungkin kan ada sebagian teman-teman yang introvert ya, betul sekali, malu untuk belajar secara langsung gitu ya. Ya mungkin enggak pun introvert, kadang enggak ada orang yang bisa melatih gitu berbahasa Inggris. Jadi ini sangat membantu, tidak hanya di pembuatan konten email offering letter atau juga pelatihan berbahasa Inggris, kita juga bisa membuat konten misalnya gambar ya, membuat gambar produk kita seperti itu agar jauh lebih menarik dari foto yang kita ada gitu. Foto produk gitu ya. Bisa menggunakan ChatGPT juga dengan kita tinggal upload dan tinggal kita bilang apa yang perlu kita adjust, apakah pewarnaannya harus kita sesuaikan atau sekedar bilang buat gambar ini jauh lebih baik, nanti dia bakal menyesuaikan. Tinggal dideskripsikan itu aja. Betul sekali. Kalau misalnya kita butuh video dari gambar yang udah dihasilkan ChatGPT tadi, gambarnya kita bisa masukkan ke misalnya VO3 yang dari Google. Bisa kita atur bagaimana pergerakan yang pengen kita buat seperti itu agar videonya itu jauh lebih menarik. Namun bagaimanapun AI ini adalah alat yang bisa membantu kita. Banyak orang atau UMKM yang memang belum mampu untuk misalnya hire satu tim besar untuk shoot produk mereka, untuk sewa studio dan sebagainya macamnya, itu sangat bisa terbantu oleh AI seperti itu. Namun tentunya ke depannya kalau misalnya kita memiliki budget, jauh tentunya lebih baik kalau misalnya kita bisa menggunakan tim yang tentunya memiliki kualitasnya seperti itu, memiliki capabilities, kemampuan untuk membuat branding, membantu kita membrandingkan produk kita di sosial media. Baik, menarik sekali obrolan kita pada hari ini teman-teman. Sangat inspiratif karena sangat jarang ya anak muda yang memang sangat memiliki potensi yang cukup baik seperti Looker. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Pokoknya luar biasa lah obrolan kita hari ini dengan Aulia Rafli Lubis ya, panjangnya atau Looker gitu. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat. Terima kasih banyak Mas Aulia, Mas Rafli atau Mas Looker gitu. Mas Looker. Banyak sekali namanya. Atas waktu dan inspirasinya tentunya gitu ya. Dan untuk kawan kreatif, terima kasih atas perhatiannya sudah mendengarkan kita di podcast Belut Provinsi Lampung. Jangan lupa mungkin yang ingin lebih lanjut mengetahui tentang Looker bisa follow akun media sosialnya apa itu? Looker_Veller atau sekarang yang lebih aktif sebenarnya Looker_Direct. Itu apa? Instagram ya? Instagram dan TikTok. Oh, itu sama namanya. Iya. Oke, itu nanti kita tulis di bawah ya. Dan juga teman-teman jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita Belut Provinsi Lampung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.